Henti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhenti sejenak. Apa yang akan kusampaikan ini bukan untuk semua orang yang mendengar. Ini untukmu. Kamu sudah memikul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah kepada orang lain. Kamu tetap berjalan, tetap tersenyum di tempat yang perlu senyum, tetap menjawab saat orang memanggil namamu. Tetapi di dalam dirimu ada bagian yang diam, waspada, dan lelah karena terus menahan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kau ceritakan. Ada malam-malam ketika hatimu terasa lebih berat daripada tubuhmu sendiri. Ada pagi-pagi ketika kamu bangun dan langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang bergeser, walau tidak ada satupun orang di sekitarmu yang melihatnya. Ada pertanyaan yang hidup di dalam dirimu seperti pintu yang belum dibuka. Dan malam ini kamu akan mendengar kenapa itu terjadi. Tetaplah di sini bersamaku, karena sebelum kita sampai pada akhir, kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini muncul berulang di hidupmu. Kamu akan melihat pola yang selama ini bekerja diam-diam di bawah semua yang kamu perjuangkan. Dan kamu akan menerima satu peneguhan yang tidak datang untuk mengganggumu, tetapi untuk menenangkanmu. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Ada pertemuan yang lebih dalam dari jadwal, lebih sunyi dari kebetulan, dan lebih tepat daripada penjelasan manusia. Malam ini, pesan ini sampai kepadamu seperti sesuatu yang sudah lama menunggu waktunya sendiri, lalu akhirnya menemukan pintumu. Dan aku ingin kamu mendengar ini dengan perlahan. Kamu tidak sedang dipanggil untuk panik, kamu sedang dipanggil untuk mengenali. Ada hal-hal yang sudah bergerak di sekelilingmu, dan ada hal-hal yang sudah bergerak di dalam dirimu, jauh sebelum kamu punya kata-kata untuk menyebutnya. Yang kita buka malam ini bukan ketakutan, yang kita buka adalah pengenalan. Karena sesuatu memang sedang terjadi padamu, bukan hanya di pikiranmu, bukan hanya di emosi yang naik turun tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya di hubungan-hubungan yang mulai terasa asing. Ada lapisan yang sedang dibuka. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Dan tanda-tandanya sudah ada di depanmu cukup lama untuk dilihat, bahkan kalau belum, semuanya bisa dijelaskan. Kamu mungkin terbangun pada jam yang sama berulang kali, seolah tubuhmu menerima panggilan yang belum sepenuhnya dipahami oleh pikiranmu. Kamu mungkin merasa gelisah di jam-jam tertentu, lalu saat kamu mencoba mencari sebabnya, tidak ada satupun alasan yang benar-benar cukup. Kamu hanya tahu bahwa malam menjadi lebih hening, dan keheningan itu terasa seperti menunggu sesuatu. Kamu mungkin mendapati bahwa percakapan lama yang dulu terasa akrab kini terdengar kosong. Orang-orang yang dulu membuatmu nyaman kini seperti berbicara dari ruangan yang berbeda. Bukan karena kamu membenci mereka, bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sudah tidak bisa lagi kembali pada bahasa yang sama seperti dulu. Kamu mungkin juga melihat pola yang aneh. Angka-angka tertentu muncul di tempat yang tidak kamu cari.
kalimat yang sama terdengar dari sumber berbeda. Nama yang sama muncul berulang. Pintu yang kelihatannya tertutup justru terus-menerus menjadi topik di hadapanmu. Dan kamu diam-diam bertanya, apakah ini semua hanya kebetulan, atau apakah hidupmu sedang mencoba berbicara dengan cara yang belum biasa kau dengar? Lalu yang paling halus dari semuanya, kamu merasakan bahwa ada bagian dari dirimu yang lebih peka dari sebelumnya. Kamu menangkap suasana sebelum orang lain bicara. Kamu tahu kapan sesuatu tidak selaras walau belum ada bukti lahiriah. Kamu tidak menjadi lebih rapuh, kamu menjadi lebih sadar, dan kesadaran seperti itu sering terasa seperti gangguan, padahal sebenarnya itu adalah penyesuaian. Inilah yang perlu kamu dengar. Tanda-tanda itu bukan masalah yang harus segera kamu singkirkan. Itu adalah konfirmasi. Jam yang sama itu adalah konfirmasi. Hati yang gelisah itu adalah konfirmasi. Percakapan yang terasa hambar itu adalah konfirmasi. Bahkan kebingunganmu sendiri adalah konfirmasi bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Dan perubahan seperti ini jarang datang dengan terompet. Ia datang sebagai dorongan lembut yang terus kembali. Bukan berarti kamu rusak. Bukan berarti kamu tertinggal. Bukan berarti kamu kehilangan arah. Justru sebaliknya, ada penataan ulang yang sedang berlangsung dan tubuhmu, batinmu, serta perhatianmu sedang belajar membaca bahasa baru dari penataan itu. Ambil napas perlahan sekarang. Biarkan semua ini mendarat dulu. Ada satu hal kecil yang ingin kuberikan kepadamu sebelum kita masuk lebih dalam. Kalau bahkan satu dari tanda-tanda itu baru saja mengena di dalam dirimu, kalau ada bagian dari dirimu yang langsung berkata, itu aku, tulislah angka 888 di komentar. 888 adalah lambang kelimpahan yang mulai bergerak, bukan sebagai janji kosong, tetapi sebagai pengakuan bahwa sesuatu sedang terbuka. Tulislah 888, lalu kembali lagi kepadaku. Karena di bawah semua tanda itu ada satu pola yang sama. Dan pola itu bukan kekacauan. Pola itu adalah cara lama yang terus kamu pakai untuk menafsirkan hidupmu, walau hidupmu sudah mulai meminta bahasa yang baru. Pola itu adalah ini. Kamu terus mencoba menarik tali yang sebenarnya sudah tidak terhubung ke apapun. Kamu terus berusaha dengan cara yang dulu pernah menyelamatkanmu, padahal cara itu kini hanya membuatmu lelah. Kamu tetap menunggu pengakuan dari tempat yang sudah lama tidak lagi mampu memberi pengakuan itu. Kamu tetap mengetuk pintu yang dulu penting, lalu bertanya mengapa tanganmu pegal. Dan karena kamu sangat setia, kamu mengira semua kelelahan itu adalah bukti bahwa kamu kurang berjuang. Padahal tidak. Kelelahan itu seringkali muncul ketika seseorang tetap setia pada sesuatu yang sudah selesai, lalu memaksa dirinya bertahan di sana karena belum berani percaya bahwa musimnya telah berganti. Kamu tahu bagaimana pola itu bekerja. Kamu memberi terlalu banyak, lalu diam saat tak ada balasan. Kamu menjelaskan terlalu banyak, lalu berharap dipahami oleh orang yang bahkan tidak sedang mendengarkan dengan hati penuh. Kamu menahan diri terlalu lama, lalu menyebutnya sabar. Kamu memanggilnya tanggung jawab, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menjaga sesuatu yang tidak lagi bisa diselamatkan dengan cara lama. Dan aku ingin berkata ini dengan sangat tenang, itu bukan salahmu. Kamu belajar bertahan di lingkungan yang menuntutmu tetap kuat, bahkan ketika hatimu belum pulih. Kamu belajar membaca ruangan sebelum kamu belajar membaca kebutuhanmu sendiri. Kamu belajar menyenangkan keadaan sebelum kamu belajar mendengarkan napas batinmu sendiri. Jadi, jangan menuduh dirimu karena memakai alat yang dulu memang diperlukan untuk bertahan. Tetapi ada biaya tersembunyi ketika seseorang terlalu lama tinggal di pola itu. Biayanya bukan hanya lelah, biayanya adalah pengecilan suara. Biayanya adalah menyesuaikan dirimu begitu lama sampai kamu mulai lupa nada aslimu.
Biayanya adalah hidup seperti orang yang selalu menunggu izin, padahal izin itu tidak pernah diminta oleh jiwa yang sebenarnya. Dan disinilah lapisan yang lebih dalam mulai terlihat. Karena di bawah pola itu ada akar yang lebih tua. Di bawah kebiasaan itu ada sesuatu yang sudah dibentuk lama sekali. Di bawah kelelahan itu ada medan yang pernah diredam seperti taman tertutup yang dahulu pernah hidup, lalu lama ditinggalkan. Bayangkan sebuah halaman yang pernah menjadi rumah, tetapi selama bertahun-tahun tertutup oleh debu, pintu, dan waktu. Di sana dulu ada jalan setapak yang jelas, ada udara yang berputar dengan lembut, ada tempat di mana langkahmu seharusnya mudah dikenali, tetapi seseorang menutupnya terlalu lama. Bukan karena halaman itu salah, bukan karena halaman itu tidak layak, melainkan karena pada suatu masa tempat itu terlalu sunyi untuk dibiarkan berbicara. Dan sekarang, kamu seperti berjalan di tepi halaman itu lagi. Kamu belum sepenuhnya masuk. Kamu hanya berdiri di dekat gerbangnya, merasakan bahwa ada sesuatu yang hidup di baliknya. Ada ingatan yang tidak berupa gambar, tetapi berupa tarikan. Ada rasa pulang yang belum punya rumah. Ada bagian dirimu yang tahu bahwa ini miliknya, walau sudah lama tidak disentuh. Banyak dari apa yang kamu sebut kebingungan sebenarnya adalah halaman yang sedang berusaha bernapas kembali. Banyak dari apa yang kamu sebut jarak sebenarnya adalah pintu yang mulai bergerak sedikit demi sedikit. Banyak dari apa yang kamu sebut keheningan sebenarnya adalah tempat yang akhirnya berhenti dipaksa untuk pura-pura kosong. Dan aku mendengar ini jelas, ada suara di dalam dirimu yang pernah diredam terlalu cepat. Bukan hanya opini, bukan hanya keberanian, suaramu sendiri, nada batinmu sendiri, cara kamu tahu apa yang benar untukmu tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun. Itu pernah dikecilkan, dan karena dikecilkan terlalu lama, kamu mulai menavigasi hidup dengan hati yang menahan napas. Tetapi halaman itu belum mati. Halaman itu masih ada, jalannya masih ada, bahkan gerbangnya masih tahu namamu. Dan yang mulai terjadi sekarang adalah sesuatu di dalam dirimu sedang mengingat cara untuk membuka kembali tanpa rasa takut. Jika gambar halaman itu baru saja terasa hidup di dalam dirimu, kalau ada sesuatu yang seolah menggeser gerbang di dalam dada kamu, tulislah kata-kata "aku sudah melihatnya" di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci apa yang baru saja dibuka. Tulis itu, lalu kembali lagi kepadaku. Dan sekarang dengarkan lapisan di bawahnya. Karena yang kamu butuhkan bukan daftar tugas. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak tekanan. Yang kamu butuhkan adalah kembali. Kembali ke suara yang tidak lagi meminta maaf karena ada. Kembali ke ritme yang tidak dibangun dari ketakutan. Kembali ke cara memandang hidup yang tidak mengorbankan napasmu sendiri demi diterima. Kamu tidak perlu menciptakan dirimu ulang dari nol. Kamu tidak perlu membuktikan kelayakanmu pada pintu yang sudah lama mengenal berat langkahmu. Kamu tidak perlu memaksa pertumbuhan seperti orang yang mencabut bunga dari tanah untuk melihat apakah ia cukup cepat mekar. Yang kamu perlukan adalah menerima apa yang sudah mulai dipulihkan, lalu menaruh tanganmu di atasnya dengan lembut. Ada dua hal sederhana yang ingin kusebut, bukan sebagai beban, melainkan sebagai jangkar. Yang pertama adalah diam yang disengaja di awal hari, sekejap saja sebelum suara dunia masuk, bukan untuk menghasilkan apapun, hanya untuk mengingat arah napasmu. Yang kedua adalah pemeriksaan halus pada hatimu di malam hari, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menanyakan, bagian mana dari hari ini yang membuatku mengecil, dan bagian mana yang justru membuatku kembali hidup. Ini bukan pekerjaan untuk mengejar kesempurnaan, ini adalah pekerjaan untuk menjaga apa yang suci di dalam dirimu agar tidak terus tercecer di tempat-tempat yang salah. Kamu sedang belajar merawat, bukan memaksa. Kamu sedang belajar menampung, bukan mengejar.
Kamu sedang belajar bahwa kedamaian bukan hadiah bagi yang paling keras berjuang, tetapi tempat pulang bagi yang mau berhenti mematahkan dirinya sendiri. Dan ketika kamu mulai merawat dirimu dengan cara itu, kamu akan melihat sesuatu berubah, bukan dengan ledakan, bukan dengan drama, tetapi dengan ketegasan yang lembut. Kamu mulai lebih cepat mengenali apa yang mengurasmu. Kamu mulai tidak terlalu lama berdiri di depan pintu yang sudah menolakmu. Kamu mulai memegang hidupmu tanpa menggenggamnya terlalu kuat. Itu tanda pemulihan yang nyata. Jadi jangan kira ini hanya tentang memahami pesan. Ini tentang menerima arah. Tentang membiarkan sesuatu dalam dirimu berhenti berperang dengan musim yang sudah berlalu. Tentang mengizinkan halaman itu kembali bernapas. Tentang membiarkan suara yang dulu diredam kembali terdengar, walau masih pelan. Jika sampai di sini ada seseorang yang langsung muncul di benakmu, itu bukan kebetulan. Mungkin orang yang tampak kuat, tetapi diam-diam sangat letih. Mungkin orang yang selama ini mencari dengan tenang dan tidak pernah bercerita. Mungkin orang yang memikul sesuatu sendirian dan selalu terlihat tenang di luar, sementara di dalamnya ada gemetar yang tak terlihat. Orang itu datang ke pikiranmu bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk diingat. Kalau wajah itu muncul, biarkan ini menjadi doa yang diteruskan, bukan sekadar pesan yang lewat. Kirimkan kepada mereka sebagai bentuk penyerahan yang lembut, sebagai cara mengatakan bahwa mereka juga sedang dilihat. Bukan sebagai rekomendasi, sebagai pengantaran. Seperti sesuatu yang tiba tepat waktu, karena memang telah dijadwalkan untuk tiba. Dan jika ada bagian dari pesan ini yang mengkonfirmasi apa yang diam-diam sudah kamu tahu, biarkan like-mu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, sebagai kesepakatan bahwa yang disebut di sini memang disebut dengan tepat. Sekarang dengarkan baik-baik, karena kita sudah dekat dengan penutupnya. Semua yang kamu rasakan malam ini bukan kebetulan yang lewat begitu saja. Ada perjanjian yang perlahan terbentuk di antara pengenalanmu dan kebenaran yang mulai muncul ke permukaan. Kamu tidak sedang dipaksa untuk menjadi orang lain. Kamu sedang dipanggil kembali menjadi dirimu yang paling utuh. Kalau kamu mendengar itu, tulislah kata-kata aku yang dipilih di komentar. Bukan sebagai harapan, bukan sebagai doa yang ragu, sebagai peneguhan, karena apa yang mulai terbuka dalam batinmu malam ini tidak dimaksudkan untuk hilang begitu saja setelah layar ini padam. Itu dimaksudkan untuk tinggal sebagai saksi bahwa kamu sudah mendengar. Aku berkata kepadamu, kamu diteguhkan, kamu dikuatkan, kamu dibangunkan dengan lembut, kamu tidak ditinggalkan di tengah jalan, kamu tidak dibiarkan tersesat dalam pola lama yang terus mengurasmu. Kamu sedang dibimbing pulang sedikit demi sedikit sampai jiwamu tahu bahwa ia boleh bernapas tanpa takut. Aku berkata kepadamu, kamu diberkati di tempat yang paling lelah, kamu diberkati di tempat yang paling diam, kamu diberkati di tempat yang paling sering kamu sembunyikan dari orang lain. Yang tampak kecil di mata manusia tidak kecil di hadapan surga. Yang tampak lambat di mata manusia tidak terlambat di tangan surga. Aku berkata kepadamu, kamu tidak perlu lagi mengecil agar diterima. Kamu tidak perlu lagi memeluk beban yang bukan milikmu. Kamu tidak perlu lagi menunggu pintu yang sudah diminta untuk berhenti menjadi rumah bagimu. Ada jalan yang sedang dibuka, dan jalan itu mengenal langkahmu. Aku berkata kepadamu, kamu diingat, kamu dilihat, kamu dipanggil dengan nama yang benar, dan bagian dirimu yang selama ini diam, yang selama ini menahan, yang selama ini lelah, boleh mulai tenang sekarang. Saat ini, di seluruh dunia, ada orang-orang yang menerima pengenalan yang sama dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menangis diam-diam, ada yang hanya bisa menghela napas panjang. Ada yang duduk sendiri dan tiba-tiba tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam apa yang sedang mereka rasakan.
kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak berteriak untuk membuktikan diri, dan justru karena itu, ia sungguh nyata. Kamu sedang disatukan kembali, kamu sedang dipulangkan dengan lembut, kamu sedang dibimbing melewati pintu yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Sudah selesai, kamu tidak salah karena merasakan ini. Kamu tidak lemah karena tubuhmu menegang ketika hidupmu mulai berbicara dengan bahasa yang tidak biasa. Kamu hanya sedang berada di ambang sesuatu yang lebih besar daripada penjelasan yang selama ini kamu pakai. Dan justru karena itu, jangan tergesa-gesa mengubah apapun sekarang. Dengarkan sampai akhir. Biarkan yang telah dibuka di dalam dirimu malam ini menemukan tempatnya sendiri, tanpa kamu paksa, tanpa kamu buru, tanpa kamu banting kembali ke bentuk lama, hanya karena bentuk lama terasa lebih akrab. Ada saatnya seseorang baru menyadari bahwa yang paling menakutkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan berakhirnya kebiasaan lama yang selama ini dipakai untuk menahan diri. Kamu mungkin sudah terlalu lama hidup dengan refleks itu. Kamu mungkin terlalu sering menyebut penahanan sebagai kesetiaan, terlalu sering menyebut penyesuaian sebagai kedewasaan, terlalu sering menyebut kelelahan sebagai hal yang wajar. Tetapi malam ini, kamu mulai melihatnya dengan jernih. Kamu mulai melihat bahwa ada bagian dari dirimu yang tidak ingin kembali tidur. Kamu sedang berada di titik itu sekarang, bukan titik kehancuran, titik pengenalan, titik ketika sesuatu yang selama ini berada di bawah permukaan akhirnya muncul cukup dekat untuk disentuh dengan sadar. Dan saat itu terjadi, jiwa sering merasa gemetar, bukan karena ia mundur, tetapi karena ia tahu bahwa ia sedang mendekati kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal. Karena kebenaran memang demikian. Ia tidak selalu datang sebagai ledakan, kadang ia datang sebagai ketenangan yang terlalu jujur untuk diabaikan. Kadang ia datang sebagai rasa tidak cocok yang tidak bisa dipadamkan. Kadang ia datang sebagai dorongan halus agar kamu berhenti memaksa pintu yang tidak lagi dibuat untuk menjadi jalurmu. Dan ketika itu datang, hanya ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Jangan melawannya. Biarkan aku menaruh kata ini tepat di hadapanmu. Kamu tidak sedang kehilangan kendali. Kamu sedang kehilangan beban yang terlalu lama kamu anggap sebagai identitas. Ada perbedaan besar di sana. Yang satu menghancurkan. Yang satu membebaskan. Yang satu menutup napas. Yang satu membuka dada. Jadi sekarang, setelah semua yang telah kau dengar, jangan kembali menjadi kecil hanya karena kecil terasa aman. Jangan mengecilkan penglihatanmu hanya karena orang lain belum melihat apa yang kamu lihat. Jangan menutup pintu pada kedalaman yang baru saja mulai menyala di dalam hatimu. Itu bukan kebetulan yang datang lalu pergi. Itu adalah pemulihan yang sedang menulis dirinya sendiri. Aku ingin kamu menerima ini tanpa perlawanan. Kamu boleh tenang, kamu boleh berhenti memeriksa setiap getaran batinmu sebagai sesuatu yang salah. Kamu boleh berhenti mengira bahwa segala sesuatu yang tak biasa di dalam dirimu pasti merupakan tanda bahaya. Tidak. Banyak dari itu adalah tanda bahwa kamu sedang diselaraskan kembali. Banyak dari itu adalah tanda bahwa yang lama tidak lagi bisa memimpin yang baru. Kamu tidak perlu memaksakan makna sekarang. Kamu hanya perlu memberi ruang. Karena di ruang itulah sesuatu yang rapuh akhirnya menjadi utuh. Di ruang itulah kamu berhenti menuntut dirimu untuk segera paham, lalu mulai mengizinkan pemahaman datang dengan cara yang lebih lembut. Di ruang itulah luka yang lama dibawa mulai kehilangan kuasanya untuk mengatur langkahmu. Dan di ruang itulah kamu mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan bertahan hidup. Maka ambillah semua ini sebagai pengingat yang lembut. Kamu boleh berjalan pelan, kamu boleh menutup mata sebentar, kamu boleh mengakui bahwa ada musim yang berakhir dan ada musim yang baru saja dimulai. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal, kamu sedang tiba.
Kamu sedang tiba pada diri yang tidak lagi bertanya, apakah ia layak bernapas. Kamu sedang tiba pada diri yang tidak lagi memohon izin untuk merasa utuh. Kamu sedang tiba pada diri yang berhenti memperlakukan kedamaian seperti hadiah langka, lalu mulai menerimanya seperti rumah yang memang sudah menunggumu. Dan di titik itu, aku ingin mengikat semuanya menjadi satu peneguhan terakhir di dalam batinmu. Apa yang datang kepadamu malam ini tidak meminta kamu menjadi orang lain. Apa yang datang kepadamu malam ini meminta kamu pulang. Pulang dari ketegangan, pulang dari pembuktian, pulang dari rasa harus selalu kuat, pulang dari cara lama yang membuatmu terlihat baik tetapi membuatmu jauh dari pusatmu sendiri. Pulang bukan berarti mundur. Pulang berarti kembali pada tempat di mana suara batinmu tidak lagi harus bersembunyi. Pulang berarti berhenti memegang pintu yang sudah lama tidak perlu kamu jaga. Pulang berarti membiarkan apa yang benar di dalam dirimu berdiri tanpa rasa bersalah. Pulang berarti mengerti bahwa tidak semua yang berat harus terus dipikul hanya karena kamu sudah terbiasa membawanya. Ada kelembutan yang sedang disiapkan untukmu sekarang. Ada kelapangan yang selama ini kamu cari di luar. Padahal sejak awal ia sedang menunggu di dalam. Ada pengenalan yang akan membuatmu menghela napas, seperti orang yang akhirnya mengingat nama rumahnya sendiri. Dan ketika pengenalan itu mengeras menjadi keyakinan, kamu tidak akan lagi bertanya apakah kamu layak. Kamu akan tahu, aku berkata kepadamu, kamu layak menerima damai yang tidak memaksa dirimu membayar terlalu mahal. Kamu layak menerima arah yang tidak membingungkan hatimu. Kamu layak menerima kejelasan yang tidak mencampurimu dengan ketakutan. Kamu layak menerima pintu yang tepat pada waktu yang tepat. Kamu layak menerima hidup yang tidak terus-menerus meminta kamu mengecil agar muat di dalamnya. Aku berkata kepadamu, kamu tidak sedang ditinggalkan di tepi malam. Kamu sedang dipimpin melewati malam. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu sedang diingat. Kamu tidak sedang dibuang dari jalanmu. Kamu sedang dibawa kembali ke jalan yang selama ini lebih dekat daripada yang kamu sadari. Dan kalau malam ini ada air mata, biarkan. Kalau malam ini ada napas yang panjang dan berat, biarkan. Kalau malam ini ada keheningan yang terasa berbeda, biarkan. Ada keheningan yang kosong dan ada keheningan yang suci. Yang satu mengeraskan, yang satu menyembuhkan. Kamu sedang berada di yang kedua, yang kamu menjadi tenang bukan karena masalahmu hilang seketika, tetapi karena kamu mulai melihat bahwa masalah itu tidak lagi memiliki hak untuk mendefinisikan seluruh dirimu. Kamu mulai berdiri sedikit lebih tegak. Kamu mulai mendengar sedikit lebih jelas. Kamu mulai tahu bahwa bagian paling dalam dari dirimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk diakui. Dan saat itu tiba sekarang. Kamu diakui, kamu dilihat, kamu didengar, kamu dimengerti di tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Itu cukup, itu nyata, itu bekerja diam-diam, tetapi dalam. Jadi terimalah berkat ini seperti hujan lembut yang tidak perlu diumumkan untuk tetap menghidupkan tanah. Terimalah ini sebagai tangan yang menahanmu ketika kamu lelah menahan dirimu sendiri. Terimalah ini sebagai jawaban yang datang bukan untuk memaksa, melainkan untuk menenangkan. Terimalah ini sebagai bukti bahwa surga tidak terlambat terhadap jiwamu. Kamu diberkati ketika kamu diam. Kamu diberkati ketika kamu letih. Kamu diberkati ketika kamu belum mengerti. Kamu diberkati ketika kamu memilih untuk tetap tinggal di hadapan kebenaran, walau kebenaran itu datang tanpa suara yang keras. Kamu diberkati ketika kamu membiarkan dirimu dipulangkan. Kamu diberkati ketika kamu berhenti melawan panggilan yang lembut namun tak tergoyahkan itu.
Sekarang, bersama jutaan hati lain yang juga sedang menerima pengenalan pada waktunya masing-masing, kamu berdiri di ambang yang sama. Ada orang-orang yang sedang diberi ketenangan di tengah malam. Ada orang-orang yang sedang belajar bernapas tanpa rasa bersalah. Ada orang-orang yang sedang menemukan bahwa yang mereka pikir tertutup ternyata sedang dibuka perlahan. Kamu tidak sendirian di dalam ini. Kamu sedang menjadi bagian dari sesuatu yang tidak perlu berteriak untuk menjadi benar. Dan di atas semua itu, satu hal terakhir, tetap tinggal sebagai segel dalam jiwamu. Kamu sudah mendengar, kamu sudah menerima, kamu sudah tahu. Itulah yang penting sekarang, sudah dimeteraikan. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.